فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa athar yang padanya contoh-contoh bagaimana para ulama ahli hadis menerangkan kelemahan, kedhaifan, bahkan kedustaan-kedustaan perawi yang tidak pantas diterima hadisnya. Dan hal tersebut bukan termasuk dalam ghibah yang dilarang. Bahkan perkara tersebut merupakan hal yang dituntut sebagai bentuk penjagaan syariat. Nah, sehingga diketahui siapa-siapa yang pantas diambil hadisnya dan siapa-siapa yang harus ditinggalkan. Baik. Dan di sini pentingnya untuk memperbagus niatan, karena di situ celah dari syaitan juga banyak. Oleh karena itulah Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menegaskan, nah, ketika menerangkan athar yang terakhir yang kemarin kita ambil, perkataan Ismail bin Ulayyah maghtabah walakinnahu hakama annahu laisa bisabtin. Nah, ma hasiluhu, nah, mithlu hadha laisa bighibah bal law lam yahsun maqsaduhu wa qasada mahdat tanaqqusi wal aib la bayan al hal li ajli al hadith la kana ghibah. Fakadzalika law lam yakun al mutakallim min ahli hadha asy-sya'n wala mimman yultafatu ila qawlihi fihi lama jaza lahu dzikru dzalik wala kana ghibah. Baik. Perhatikan kalimat yang bagus dari Al-Qadhi Iyad. Kesimpulannya ikhwan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para a'immah bukan termasuk dalam ghibah. Baik. Akan tetapi kalau niatannya tidak bagus dan dia ketika menerangkan maksudnya hanya untuk apa? Untuk tanakkus, yaitu untuk mencela, untuk menerangkan cacat orang, tapi bukan untuk menjelaskan keadaan yang karenanya hadis bisa diterima atau tidak. Jadi bukan untuk menerangkan tentang apa kondisi dia dalam periwayatan hadis sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadinya ghibah. Sama ikhwan, dia menerangkan fulan dhaif, fulan na'am hafalannya buruk, tapi niatannya apa? Niatannya tidak bagus, niatannya hanya untuk mencela, niatannya untuk na'am menerangkan misalnya keburukan teman sejawatnya karena ada persaingan misalnya. Ini jadinya ghibah. Demikian pula seandainya yang berbicara itu bukan ahli sya'an. Nah, ini juga penting. Nah, yang berbicara bukan seorang yang memiliki keahlian dalam masalah ini. Ini menunjukkan ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad bahwasanya permasalahan jarhur ruwah, menerangkan kondisi perawi itu tidak semuanya terjun. Tidak semuanya terjun. Taib. Wa kadzalika law lam yakunil mutakallimu min ahli hadha sya'ni
wala mimman yultafatu ila qawlihi fihi lama jaza lahu dzikru dzalik. Ini kalimat bagus. Agar seorang tidak memposisikan pada perkara yang memang dia tidak pantas di posisi itu, sehingga hanya akan menjatuhkan diri dalam banyak dosa. Menjatuhkan diri dalam banyak dosa. Kata beliau, seandainya yang berbicara itu bukan ahlinya, bukan ahli dalam bidang ini, dan bukan termasuk orang yang ditoleh perkataannya. Maksudnya tidak dipertimbangkan, perkataannya tidak dianggap. Maka tidak boleh baginya untuk menyebutkan hal tersebut. Walakana ghibah, dan jadinya kalau dia memaksakan diri, jadinya apa? Ghibah. Jadinya ghibah. Jatuh dalam dosa besar. Baik. Wa hadza kasyahid laisa tajrihuhu ghibatan. Dan ini persis keadaannya seperti apa? Saksi. Kondisinya seperti saksi. Celaan dia dalam bersaksi, ya kawan, karena dia memang dimintai persaksian. Maka ketika dia menerangkan apa yang dia persaksikan, ghibah tidak? Bukan ghibah. Bukan ghibah. Tapi ketika dia tidak menjadi saksi, perkataannya tidak dipertimbangkan, memang tidak diminta, maka jatuhnya dalam ghibah. Dan dikatakan kepada Yahya bin Sa'id yang digelari dengan Imam Jarh wa Ta'dil, atau Yahya bin Ma'in yang digelari Imam Jarh wa Ta'dil, Yahya ibn Ma'in. Ini beda. Dikatakan kepada Yahya bin Sa'id, ama takhsha an yakuna haula'il ladzina tarakta hadithahum khusama'uka indallah. Apakah engkau tidak takut orang-orang yang kau tinggalkan hadis mereka itu menjadi khusama'aka indallah, menjadi musuh-musuhmu di sisi Allah kelak? Maka jawaban dari Yahya bin Sa'id, la an yakunu khusama'i ahabba ilayya min an yakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi musuh-musuhku kelak itu lebih aku sukai daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena niatannya betul, yaitu mereka Yahya bin Sa'id meninggalkan hadis orang-orang tersebut karena apa? Sebagai upaya membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lima haddatsna anni haditsan tara annahu kadzib. Di mana takut Nabi kelak kemudian menjadi musuhnya dan mencela, kenapa engkau menyampaikan hadis dariku padahal engkau memandangnya itu adalah suatu dusta, suatu kedustaan atas nama. Makanya penting ikhwani fillah pada permasalahan jarh ruwah. Masalah jarh ini tidak semuanya terjun. Demikian pula butuh niatan yang bagus. Karena apa? Dia di antara dua perkara yang apabila salah pijakan akan terjatuh dalam kecelakaan. Ghibah yang merupakan dosa besar, dan satunya adalah amalan yang utama, yaitu membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini butuh betul-betul kehati-hatian, butuh wara' yang sempurna, ketakwaan. Jadi bukan hawa nafsu, bukan sekedar pelampiasan amarah atau kejengkelan atau kebencian kepada orang per orang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Ja'far ad-Darimi
Ahmad bin Sa'id An-Naisaburi rahimahullahu taala. Taib thiqatun hafidh. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, ma qadima alayya khurasaniyun afqahu. Naam. Budna minhu. Naam. Wa 'azzamahu Hajjaj Asy-Sya'ir rahimahullahu taala. Nah, tidak ada seorang pun yang tiba dari negeri Khurasan, seorang Khurasani yang lebih afqah minhu, lebih faqih darinya. Qala haddatsana Bishr ibn Umar. Bishr ibn Umar, ikhwan, ini juga belum kita lewati. Beliau Bishr ibn Umar ibn al-Hakam al-Azdi al-Basri rahimahullah, mengambil hadis dari Syu'bah, demikian pula dari Imam Malik dan yang lainnya. Seorang thiqah. Qala sa'altu Malik ibn Anas. Di sini Bishr, murid dari Imam Malik, mengatakan, aku bertanya kepada Malik ibn Anas rahimahullahu taala, imam Daril Hijrah, yang dikenal dengan kekokohannya di atas sunnah dan kelurusan akidahnya, menjadi rujukan fatwa di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku bertanya kepada Imam Malik an Muhammad bin Abdurrahman alladhi yarwi an Sa'id bin al-Musayyib. Faqala laisa bithiqah. Nah, ditanya tentang siapa Muhammad bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, laisa bithiqah. Dia bukan seorang thiqah, bukan seorang yang terpercaya. Ini satu, yaitu apa? Riwayat Muhammad bin Abdurrahman an Sa'id bin al-Musayyib. Dan Sa'id bin al-Musayyib, ikhwan, seorang imam masyhur, seorang tabi'i, bahkan diperselisihkan mursalnya. Naam, apakah masuk dalam bagian yang diterima ataukah tetap sebagaimana mursal-mursal yang lain. Dan yang rajih, ikhwan, mursal Sa'id bin Musayyib tetap masuk kategori hadis yang lemah. Tapi yang paling bagusnya, mursal yang paling bagus diantaranya mursal Sa'id bin Musayyib. Tapi tetap butuh penguat yang lain. Baik. Faqala wa sa'altuhu an Salih maula Tau'amah. Faqala laisa bithiqah. Ini yang kedua. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang Salih maula Tau'amah. Juga dijawab oleh Imam Malik, laisa bithiqah, bukan termasuk seorang yang thiqah. Naam. Dan Salih maula Tau'amah, at-Tau'am, ikhwan, biasa digunakan untuk anak yang kembar, Tau'aman. Disebut tawam apabila seorang anak lahir bersama dia, ikhwan, ada yang lain dalam satu perut.
Dan untuk Saleh Maulad Tau'amah ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dia bukan seorang yang thiqah. Qal Wasaltuhu an Abil Huwairith, dan aku bertanya kepada beliau lagi tentang Abul Huwairith. Taib. Abul Huwairith ini namanya Abdurrahman ibn Muawiyah ibn al-Huwairith al-Ansari. Dikatakan oleh Imam Malik, faqala laisa bithiqah, dia bukan seorang yang terpercaya. Dan ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, laisa yuhtajju bihadithi, hadisnya tidak dijadikan hujjah. Taib, disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang perawi ini, yaitu saduqun sayyi'ul hifdz wa rumiya bil irja. Selain hafalannya buruk, memiliki pemahaman yang buruk dalam akidah karena berpemahaman Murji'ah, yaitu tertuduh dengan pemahaman Murji'ah. Wa sa'altuhu an Syu'bah alladhi rawa anhu Ibnu Abi Dzib faqala laisa bithiqah. Kemudian aku bertanya kepada beliau lagi tentang Syu'bah yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzib. Nah, ini Syu'bah Ibnu Dinar Al-Hashimi, bukan Syu'bah Imam, tapi Syu'bah yang lain. Syu'bah Ibnu Dinar Al-Hashimi, Maula Ibni Abbas. Nah, beliau juga basadukun sayyi'ul hifdz. Kesimpulannya, yang meriwayatkan darinya Ibnu Abi Dzib. Adapun Ibnu Abi Dzib, beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman Ibn al-Mughirah. Baik. Dan terjadi pembahasan panjang tentang Ibnu Abi Dzib, tentang apa masalah Qadariyah. Qala sa'altuhu an Haram bin Uthman faqala laisa bithiqah. Kemudian aku bertanya lagi tentang Haram bin Uthman dan dijawab laisa bithiqah, sama. Baik. Wa sa'altu Malikan an haula'il khamsah, dan aku bertanya kepada Malik tentang 5 orang tersebut, faqala laisu bithiqah fi hadithihi, mereka bukan orang yang terpercaya dalam hadis-hadis mereka. Wa sa'altuhu an rajulin akhar nasitu ismah, dan aku bertanya kepada beliau tentang perawi yang lain dan aku lupa namanya. Faqala hal ra'aitahu fi kutubi? Qultu la. Apakah engkau melihat perawi tersebut dalam kitab-kitabku?
Maka aku jawab tidak. Qala law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi. Seandainya dia adalah seorang yang thiqah, maka sungguh engkau akan melihatnya dalam kitab-kitabku. Ini menunjukkan salah satu prinsip Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau. Beliau termasuk orang yang berprinsip tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Sebagaimana telah kita lewati di depan, prinsip beliau alla yarwi illa an thiqah, untuk tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Nah, sehingga kalau didapati perawi dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka ini di sisi Imam Malik adalah seorang thiqah. Akan tapi apakah kemudian dia thiqah secara hakiki, maka butuh bandingkan dengan perkataan para ulama yang lain, dengan dengan kaidah-kaidah ilmu jarah wa ta'dil. Kalau dicocoki oleh para ulama yang lain, maka na'am. Akan tapi ketika terjadi perselisihan, ada yang menjarah dan ada yang lain mentakdil, maka harus diperbandingkan, kemudian dijalankan padanya kaidah-kaidah dalam masalah tarjih, mana yang dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Dan asar ini akhwan, contoh dari pertanyaan para a'immah kepada imamnya. Para ulama bertanya kepada imam yang menjadi rujukan, yaitu Bishr bin Umar bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang orang per orang. Ini menunjukkan bahwasanya bertanya tentang keadaan seseorang ikhwan, yang dia mau mengambil hadis darinya atau mengambil ilmu darinya, merupakan perkara yang penting untuk dia tahu pantas tidak diambil, dia terpercaya tidak, apakah dia pendusta ataukah dia seorang yang bisa dipercaya. Karena telah kita lewati asar yang masyhur, inna hadzal ilma din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambillah dari siapa lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Baik. Barakallahu fikum. Satu asar cukup, ini panjang. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta